Selamat pagi, perkenalkan nama saya Deden Kristiandi, NIM 203010502005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas rancangan arsitektur 1, yakni tentang ruang pertemuan pendopo bersama. Pada tugas besar 2 kali ini, tugas yang disuruh untuk merancang yaitu membuat pendopo. Kita masuk ke TOR. Dalam rangka pengenalan lingkungan perumahan dan pemukiman sebagai pembelajaran awal perancangan, salah satu standar lingkungan perumahan dan permukiman adalah merancang ruang bersama. Kawasan perumahan dan permukiman berada dekat dengan kawasan kampus UPR. Untuk mendukung hal tersebut, pihak perumahan berkeinginan membangun ruang bersama dengan kelengkapan antara lain taman, ruang aula, dan ruang bermain yang dapat juga digunakan sebagai tempat pertemuan warga, berolahraga, berkebun, sampai tempat rembuk untuk masyarakat. Konsep ruang bersama sebagai sarana sosial, sarana rekreasi, santai, dan edukasi dengan konstekstual memadukan lokalitas Kalimantan Tengah. Tugas, rencanakan ruang bersama di perumahan yang mampu mewadahi sarana kumpul warga, santai, dan edukasi dengan kontekstual memadukan lokalitas Kalimantan Tengah. Ruang bersama atau pendopo merupakan ruangan terbuka yang berfungsi untuk menerima tamu, bagian depan rumah, dan juga berarti ruang luas untuk pertemuan. Selain itu, pendopo merupakan bangunan yang luas, terbuka, tanpa batas atau sekat. Terletak di bagian depan rumah, disediakan untuk pertemuan, rapat, peralatan, atau keperluan lain yang ada hubungannya dengan keperluan masyarakat. Studi literatur. Sekarang kita akan mempelajari pendopo dari beberapa daerah. Yang pertama yaitu pendopo Saba, Swagata, Blambangan, Banyuwangi. Pendopo ini data dan zonanya yaitu bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja karena pendopo ini bersifat publik. Fungsi pendopo ini sebagai tempat rapat, tempat kantor, atau tempat kesekretariatan bila ada kegiatan. Dapat diakses oleh siapa saja, namun harus ada izin dari pihak pengelola. Kemudian, untuk pendopo ini memiliki fasilitas diantaranya kursi, meja, lampu penerangan, dan instalasi listrik. Massa dan bentuk dari pendopo ini merupakan bentuk dasar kubus dan segitiga dengan konsep green building. Karena di sekitar pendopo dirancang lingkungan hijau. Kemudian Pendopo Agung Kabupaten Malang. Pendopo ini bersifat semi publik dan ada satu khusus ruang pertemuan terbuka publik. Pendopo ini berfungsi sebagai tempat pertemuan atau kegiatan acara berupa pernikahan, pertemuan, dan sebagainya. Selain itu, pendopo ini juga berfungsi sebagai tempat edukasi, sosialisasi budaya, serta wisata dan rekreasi. Pendopo ini merupakan peninggalan Belanda dan konsepnya pun mengikuti konsep arsitektur Belanda. Pendopo ini dapat diakses oleh siapa saja dan lokasinya pun strategis sebab dulunya pendopo ini merupakan pendopo untuk rumah bupati. Kemudian fasilitas yang ada dalam pendopo ini kursi, meja, lampu penerangan, instalasi listrik. Masa bentuk pendopo. Masa bentuk Pendopo Agung Kabupaten Malang yaitu bentuk dasarnya segitiga, namun lebih ke bentuk limas segi 4.
Kemudian pendopo dalam Kabupaten Rembang. Pendopo dalam Kabupaten Rembang itu memiliki konsep yaitu rumah joglo. Rumah joglo merupakan puncak keindahan arsitektur tradisional Jawa. Pendopo ini bersifat publik dan semi publik. Fungsinya yaitu sebagai tempat pertemuan atau musyawarah. Pendopo ini dapat diakses oleh siapa saja, dan rencananya pendopo ini ingin dijadikan sebagai cagar budaya. Fasilitas yang ada dalam pendopo yaitu kursi meja, lampu penerangan, instalasi listrik, kemudian massa dan bentuk dari pendopo. Massa bentuk pendopo ini yaitu persegi, bujur sangkar, limas. Dari ketiga pendopo tadi, saya membuat kesimpulan untuk menentukan rancangan pendopo ruang bersama yang nantinya akan saya rancang, yaitu data ruangan dan zonanya bersifat publik, kemudian memiliki ruangan khusus antara ruang pertemuan atau edukasi dengan ruang santai atau rekreasi. Jadi untuk ruangannya itu nanti saya ingin membedakan antara ruang khusus pertemuan dan edukasi dengan ruang khusus santai atau rekreasi. Fungsi pendoponya yaitu sebagai sarana kumpul warga, dapat berfungsi sebagai tempat santai dan edukasi dengan memadukan lokalitas Kalimantan Tengah. Aksesnya mudah diakses oleh siapa saja, dan fasilitasnya yaitu ada kursi, meja, lampu penerangan, instalasi listrik. Masa dan bentuk rencananya untuk masa dan bentuk dari rancangan pendopo ini, saya ingin membuat konsepnya dari bentuk talawang atau perisai. Perisai dari Kalimantan Tengah yang bentuknya perpaduan antara persegi dan segitiga. Dan untuk pendoponya sendiri, saya ingin membuat pendopo yang bertingkat. Jadi ruang bawah itu khusus untuk ruang pertemuan atau ruang edukasi. Kemudian untuk bagian atas, itu tempat santai atau rekreasi. Jadi sambil menikmati pemandangan dari atas bangunan, mereka bisa sambil bersantai dan berrekreasi di atasnya. Lanjut, kita ke analisa lokasi. Untuk lokasi yang ingin dijadikan sebagai lokasi pendopo yang sudah saya rencanakan, yaitu lokasinya tepat berada di Rumah Susun Sewa Universitas Palangkaraya. Mengapa posisi pendoponya di situ? Tujuan saya meletakkan posisi pendoponya di situ yaitu karena lokasinya strategis dan tepat berada di muara jalan masuk ke wilayah di mana area tersebut sedang dalam tahap pembangunan fasilitas-fasilitas prasarana kampus Universitas Palangkaraya. Jadi, tempat tersebut merupakan tempat yang sedang dibangun prasarana Universitas Palangkaraya. Dan saya memilih lokasi tersebut juga untuk memberdayakan prasarana yang tidak terkelola dengan baik. Sebab yang saya analisa dari rumah susun sewa tersebut, kondisinya kurang baik, seperti tidak terkelola. Jadi dengan dijadikannya tempat tersebut sebagai tempat pembangunan pendopo, diharapkan nantinya tempat tersebut bisa menjadi lebih baik dan menarik orang untuk banyak bersosialisasi di ruang lingkup Universitas Palangkaraya nantinya. Ini adalah tampak dari Google Map untuk lokasi site-nya.
Indonesia, Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, Universitas Palangkaraya, dan Rumah Susun Sewa Universitas Palangkaraya. Untuk letaknya, alamatnya tepat berada di antara Jalan Bukit Keminting dan Jalan Hendrik Timang. Nah, ini adalah tampaknya. Ini merupakan Jalan Hendrik Timang, dan ini merupakan Jalan Bukit Keminting. Lanjut untuk analisa matahari. Timur, barat. Untuk yang biru, ini merupakan Jalan Yosudarso. Kemudian merah merupakan Jalan Hendrik Timang, dan kuning merupakan Jalan Bukit Keminting. Kemudian analisa kebisingan. Untuk yang warna merah, ini merupakan Jalan Bukit Keminting. Jalan Bukit Keminting ini untuk kebisingannya itu tinggi. Kemudian ini yang warna hijau merupakan jalan di depannya bangunan, yaitu kelanjutan dari Jalan Hendrik Timang. Untuk sisi yang di sebelah sini kebisingannya rendah. Kemudian untuk yang di sini warna kuning kebisingannya sedang. Karena ini merupakan jalan lalu lintas mahasiswa dan karyawan di Universitas Palangkaraya. Dan untuk yang warna merah, ini kebisingannya tinggi karena di sini merupakan jalan umum, dilintasi oleh siapa saja, oleh masyarakat di sekitar jalan tersebut. Jenis vegetasi. Jenis vegetasi yang terdapat di sekitar lokasi yaitu vegetasi pohon tanjung. Pohon ini menciptakan suasana yang teduh dan dia juga bagus karena tidak merusak tanah. Kita lanjut ke ide massa dan bentuk. Ide massa dan bentuk dari pendopo yang saya rancang itu berawal dari bentuk telawang. Bentuk awalnya seperti ini, kemudian bertransformasi bentuk dan mengalami gubahan massa dari bentuk dasar telawang menjadi bervolume, kemudian bertingkat. Untuk sisi bawah itu lantai dasar, sisi atas untuk lantai atas. Kemudian dari transformasi bentuk dan gubahan massa ini, saya mentransformasikan lagi bentuknya. Untuk yang atas, untuk bentuk atap menjadi seperti ini, dan untuk bagian tengah itu menjadi lantai untuk lantai atas. Kemudian untuk bawah itu untuk lantai dasar. Bentuk atapnya menjadi seperti ini. Kemudian bentuk lantai tengah itu divariasikan dengan adanya atap. Nantinya atap ini bisa dirancang lagi untuk dibuatkan tempat duduk khusus untuk bersantai. Kemudian bentuk dasarnya, untuk bentuk lantai dasar seperti ini. Dari bentuk ini ada tambahan elemen berupa tiang, 6 tiang utama, dan juga tangga. Dan hasil akhirnya menjadi seperti ini. Ini hasil bentuk akhir dari rancangannya. Lantai bawah itu khusus sebagai ruangan bersosialisasi dan edukasi. Sedangkan lantai atas ini tempat bersantai dan rekreasi. Untuk ke lantai atas,
jalur sirkulasinya yaitu melewati tangga. Melewati tangga agar tidak mengganggu area ruang pertemuan dan edukasi di lantai bawah. Lanjut, ini adalah tampak dari pendopo yang saya rancang. Mengapa bentuk atap pendoponya seperti ini? Ini karena dalam temanya yaitu memadukan lokalitas Kalimantan Tengah. Jadi pada bagian yang kosong ini bisa ditambahkan elemen perisai, bentuk perisai Talawang adat Kalimantan Tengah. Dan juga bisa diberi nama pendoponya di atas. Ini adalah gambar tampak. Ini tampak depan. Ini tampak belakang. Tampak samping kanan. Tampak samping kiri. Tampak atas. Dan tampak perspektif. Selanjutnya ini adalah gambar denah. Ini denah lantai dasar. Untuk jalur masuknya ini melalui tangga. Ada 2 buah anak tangga. Dan di tengah sini untuk tempat kegiatan. Dan untuk yang lantai atas, jalur masuknya hanya 1, yaitu melalui tangga. Kemudian ini potongan A dan potongan B. Kemudian gambar maket. Ini adalah gambar maket yang saya buat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.